Begitu pulang ke rumah, pria itu melihat Lao Deng hendak bunuh diri dengan cara gantung diri. Dia segera menendang sebuah bambu dan menyelamatkan Lao Deng. Ternyata Lao Deng berpura-pura gantung diri setelah dikalahkan oleh musuh. Sebelum meninggal, dia meminta pemuda itu untuk mengalahkan musuh dan membalas dendam untuknya. Kemudian dia menunjuk ke buku rahasia dan buku-buku di lemari. Pria yang marah dan berduka itu bergegas masuk ke halaman dan membunuh semua pembunuh itu seketika. Keesokan harinya, dia membawa buku rahasia ilmu silat Bajikuan dan bersiap untuk turun gunung menuju keluarga Yan untuk menemui tunangannya. Saat melewati sebuah tempat latihan bela diri, dia menyelamatkan seorang pria yang terlempar akibat serangan. Dia mencium bau yang sangat kental dari Jepang di sana. Pria itu memutuskan untuk masuk dan melihat-lihat. Seni bela diri para ahli bela diri sangat mengecewakan saya. Itu sama sekali bukan pertarungan. Jelas sekali itu hanya kakek dan cucunya. Tidak menyangka setelah sekian lama masih saja seperti orang sakit di Asia Timur. Lemah sekali. Negara besar di Xinjiang Utara bahkan diintimidasi oleh negara kecil itu. Wajah leluhur benar-benar dipermalukan. Kungfu sejati telah hilang. Dunia persilatan saat ini sudah bukan lagi dunia persilatan yang makmur seperti dulu. Dulu, satu pukulan tinju Bawazang mengguncang dunia. Jika aliran bela diri seperti itu masih ada, bagaimana mungkin mereka membiarkan penghinaan seperti ini terjadi? Yang pensiun saja. Ilmu silat yang hilang. Para master sekarang hanya menyisakan namanya saja. Itulah mengapa disebut sebagai bela diri kaki ajaib. Orang sakit dari Asia Timur. Karena penghinaan itu, aku tidak bisa tinggal diam. Tuan muda, Sanlang adalah yang terkuat dalam bela diri Sakura. Lukamu belum sembuh. Apakah kau ingin merusak masa depanmu sendiri? Cukup, sangat patuh. Orang-orang ini seharian hanya mengeluh dan mendesah. Tuan muda Ma sudah bertahun-tahun tidak turun tangan. Aku khawatir dengan tuan muda. Dia sudah bertahun-tahun tidak muncul. Pasti sedang bertapa. Dia berani bertarung, mungkin saja bisa membalikkan keadaan. Tuan Ma, Anda harus menggunakan seluruh kekuatan Anda untuk kami, mengembalikan harga diri kami. Tinju Xinyi aliran biksu, segera tunjukkan kemampuanmu. Karate tradisional, akan mempelajari jurus andalanmu. Kekuatan warna hijau tua. Tidak menyangka kemampuan bertahan pukulan Xiao Kuan sekuat ini, bahkan menyaingi para master pelatihan reaksi dan keseimbangan. Ah! Tuan muda Ma. Menurutku itu omong kosong. Tuan muda Ma pasti terpancing oleh provokasinya. Tuan Ma. 5 cambuk di internet, jangan bilang itu kau. Ku tak menyangka, aku yang dari bawah gunung. Hahaha. Anak muda tidak tahu aturan. Anjing menyerang diam-diam. Inikah yang kalian sebut ahli? Di hadapan tuan anjing kecil kami, kalian terlihat seperti sekumpulan orang tua yang lemah. Terlalu keterlaluan. Apakah masih ada ahli lainnya? Apakah akan diinjak-injak begitu saja olehnya? Ini 200.000. Siapa yang bisa mengalahkan saya? Kau bisa mengambilnya. Kau sengaja mempermalukan dunia persilatan kita. Kemenangan berbicara. Kalian sudah kalah 3 kali berturut-turut. Itu sudah cukup membuktikan bahwa ilmu bela diri kita 100 kali lebih kuat dari kalian. Jadi, aku sangat terpaksa. Selama kalian mau berlutut dan mengaku kalah, aku sudah menjadi bagian dari dunia persilatan para pahlawan besar kalian. Itu terlalu murah untuk mereka. Orang sakit dari Asia Timur. Meskipun bela diri kalian sebaik apapun, kalian tetaplah orang sakit. Orang sakit dari Asia Timur akan membuat kalian selamanya mengingat identitas kalian sendiri. Atau papan nama itu. Berapa lama lagi kalian harus memikulnya? Malu. Tapi negara dan Maru juga berani. Bertindak semena-mena. Kekuatan kecilmu jangan sampai gegabah. Melihatmu yang penakut, kau hanya akan mati sia-sia. Bahkan Master Ma dan Master Liu pun tidak mampu bertahan lebih dari 2 ronde. Lebih baik pulang dan berlatih saja. Kau punya semangat yang membara. Kami tahu itu. Tapi jangan karena itu kau nekat sampai meregang nyawa. Cicau muncul begitu saja, ringan sekali ia naik ke atas. Cepat cegah dia. Bukankah ini mempermalukan dasan kita? Langkah kakinya memang biasa saja, tapi entah kenapa terasa familiar. Kau dari aliran mana? Apa itu? Bukan sembarang orang desa pun layak melawan aku. Kaulah yang tidak layak melawan aku. Cari mati kalian. Khawatirnya kau tidak akan mampu melawan mereka berdua. Bagaimana kemampuan anak ini bertarung, kita abaikan dulu. Tapi mulutnya memang level master.
Teman muda ini, kita hanya mengobrol saja. Ingin terkenal, kita tidak bisa mempertaruhkan nyawa kita. Kurasa dia itu kecanduan layar, dan kecanduan mental. Ketenangan dan kepercayaan dirinya seperti bukan sedang berbohong. Maksudmu kau sendiri bisa melawan kami berdua? Kecuali kau berlutut dan meminta maaf. Selama ini saat latihan, selalu orang lain yang memukulku. Hari ini, biarkan aku merasakan bagaimana rasanya memukul orang lain. Hahaha, Pangeran Ichiro, sabuk hitam tingkat 9. Anjing perkasa 3 burung, ahli menembak tingkat 9. Ah. Ah. Lagu kecil Feng Yilang buang air kecil. Mendengar namanya saja sudah sangat mirip. Saya menyarankan kalian mengangkatnya menjadi wakil kepala. Kakinya tidak baik, lebih sedikit dipukuli oleh jagoan. Kau siapa? Kau tak pantas tahu. Kita menang, menang, hahaha. Tuan Guru, permisi, bolehkah saya tahu nama mulia Anda? Jurus bajinya Tuan Muda selalu terasa ada yang aneh. Karena dia menggunakan cai si baji kuan yang sudah lama hilang. Pak Tua Su, dengan cara apapun, harus menemukannya. Ya. Cai si baji kuan muncul kembali di dunia persilatan. Dunia persilatan Daxia pasti akan bangkit. Sedang apa? Apakah keluarga Yan ini tahu? Dari mana pemulung ini berasal? Tempat ini juga tempat kalian datang. Aku datang untuk membicarakan pertunangan dengan Yan Xiaomei. Ini lelucon macam apa ini? Dengan penampilan pengemis sepertimu, pantaskah kau membicarakan pertunangan dengan nona muda keluarga Yan? Orang yang salah. Usir dia. Aku kira aliran bela diri hanya iri. Tidak kusangka bahkan semangat bela diri. Orang ini tidak sakit kepala ya, ini kan kepala pelatih Tanghu dari tinju Bajiji keluarga Yan. Dijilin, siapa? Berani berbicara seperti itu kepada kepala pelatih Tang. Panggil Yan Xiaomei keluar. Anjing kaki tangan, kesabaranku terbatas. Kau yang menyuruhnya keluar atau aku sendiri yang masuk? Kau tuli, tidak mendengar apa kata Guru Tang, ku bilang kau pergi. Yang masuk mencari pukulan adalah kau. Ada apa? Anak muda yang kurang ajar itu, tiba-tiba saja membuat Guru Tang terbang. Sebenarnya, dia juga bukan orang baik. Siapa anak muda dari sekte besar mana itu? Ngapain bengong? Serang dia. Kalian semua akan menyerangnya bersamaan, kan? Aduh. Aduh, aduh. Berisik sekali. Tidak tahukah kalian bahwa ada tamu terhormat di sini hari ini? Dialah yang datang untuk membuat onar. Kau ini Yan Xiaomei. Kau bahkan tidak mengenaliku. Berani-beraninya kau bertindak semena-mena di sini. Usir dia. Meskipun aku tidak mengenalmu. Tapi kita sudah bertunangan. Kalau kau berani mengada-ada lagi, kejayaan keluarga Yan bukanlah sesuatu yang bisa kau tanggung. Kapan keluarga Yan kalian jatuh sampai menerima pengemis seperti ini? Tuan Xiaoquan, jangan salah paham. Aku tidak ada hubungan apapun dengannya. Dia hanya datang untuk menipu dan berbuat onar. Kontrak ini ada tanda tangan dari kedua kepala keluarga. Ini pasti tidak bisa kalian tolak kan? Gerbang 8 tingkat keluarga Cai. Jawaban dari murid gerbang 8 tingkat keluarga Yan, Yan Dashen. Cai Longfeng. Siapakah Cai Longfeng? Keluarga Cai adalah jenderal bela diri ternama yang pada masanya setara dengan keluarga Yan. Cai tingkat 18 bahkan mampu menghancurkan dunia dengan satu pukulan. Menyapu dunia tanpa tanding. Itulah seni bela diri seorang pahlawan besar. Sungguh berada di puncak kejayaannya. Dia adalah nona pertama dari keluarga Cai, murid pertama. Melihat catatannya memang benar. Dia adalah anak angkat keluarga Cai. Mungkinkah dia sudah tahu semuanya? Tidak mungkin.
Keluarga Chai menghilang selama 20 tahun, tiba-tiba muncul dan mengaku sebagai keluarga Chai. Belum lagi pertunangan ini benar atau tidak. Kurasa bahkan kamu pun palsu. Aku mengerti. Ini adalah kisah tentang seorang pengemis pemulung yang menggunakan surat perjanjian pernikahan palsu untuk menipu dan mengambil harta. Negara Sakura kecil ternyata ikut campur dalam urusan keluarga besar Xia. Akulah yang paling berhak ikut campur. Akulah yang paling berhak ikut campur, karena Xiao Mei sudah lama berjanji akan menikah denganku. Keluarga Ling Yuyan, keluarga ternama di dunia persilatan besar Xia, malah akan mengadakan persekutuan dengan luar negeri. Ternyata wasiat guru tidak salah. Saat dunia persilatan Daxia telah ternodai, keluarga kecilku, keluarga Xiao Quan, adalah yang terdepan di 5 jalur Sakura selama sahabat. Dengan apa kau berani melawanku? Sama saja pengecutnya. Sampai ketakutan hingga tak berani bicara. Tadi bukankah sangat arogan? Ternyata hanya seorang pengecut. Ah, orang seperti ini, kau membalasnya berarti kau yang kalah. Lebih baik kita berikan dia uang saja. Ini mata uang negara Sakuraku. Sekarang tirukan suara anjing 2 kali. Uang ini semua milikmu. Tirukan, tirukan suara anjing. Guk guk guk. Hahaha. Ini mata uang asing. Belum pernah lihat kan? Orang kampung, cepat sekali sifatnya. Sikapnya yang sok tahu itu sangat menyebalkan. Ini adalah ilmu silat rahasia keluarga Chai. Penebas itu ternyata memiliki kemampuan seperti ini. Ternyata dia tidak hanya masih hidup, tapi juga mewarisi ilmu silat rahasia keluarga Chai. Berani sekali. Bagaimana berani bersikap tidak adil kepada Tuan Muda Xiao? Para muridku, dengarkan perintah. Tak kusangka seekor anjing kecil Sakura membuat keluarga Yan yang terhormat menjadi begitu terhina. Meskipun kau sangat kuat, 2 tangan sulit melawan 4 tangan. Formasi 8 kutub Chen di atas. Tuan muda keluarga Sue meminta untuk bertemu Cai Jiwu. Keluarga Sue memenjarakan Tuan Chai. Inilah keluarga Sue, keluarga terkuat dalam bela diri Qilin. Bagaimana dia bisa datang juga? Apakah yang dia maksud dengan Master Chai bukanlah pengemis kecil ini? Padahal Sue Sun adalah juara tinju wanita dunia. Bagaimana dia bisa mengenal pengemis ini? Meskipun Yan Xiaomei adalah wanita tercantik di Qilin, tetapi juara tinju Sue juga benar-benar berkelas internasional. Nona Sue, kunjungan Anda ke keluarga Yan kami, benar-benar suatu kehormatan bagi keluarga Yan. Nona Sue, sungguh jauh lebih cantik dari yang diceritakan. Saya adalah anak anjing keempat dari keluarga Sakura Koinu. Keluarga Koinu selalu ingin bekerja sama denganmu. Hanya saja belum pernah ada kesempatan untuk bekerja sama denganmu. Aku takut dimarahi oleh Master Chai. Hari ini aku datang hanya untuk mencari seseorang. Kak Sue, ucapanmu itu. Master Chai dan Sue Sun memohon agar kau berkenan berkunjung ke rumah kami. Tidak ada waktu. Menerima undangan dari keluarga Sue, betapa besar kehormatannya itu. Dia berani menolaknya. Seluruh kota Qilin, siapa yang berani tidak memberi keluarga Sue muka? Hari ini aku lihat dia pasti mati. Karena keluarga Sue juga tahu sesuatu. Sama sekali tidak boleh membiarkan Cai Jiwu pergi ke keluarga Sue. Berani sekali. Keluarga Yan sudah sangat sabar kepadamu. Tapi kau berani tidak sopan kepada kakak Sue. Nona Sue, kau jangan sampai ditipu olehnya. Dia hanyalah seorang bajingan penipu pernikahan. Sekumpulan orang tidak berguna. Aku malas bicara dengan kalian. Cai Jiwu, kau keterlaluan. Sekarang kau mengakui aku keluarga Chai. Ternyata masalahnya lebih rumit dari yang kukira. Aku datang untuk membatalkan pertunangan. Bunuh dia lagi. Semuanya hanya orang-orang yang memuja barat. Pencuri yang menjijikkan. Ada atau tidaknya Sun Yue seperti ini sudah tidak penting. Tunggu, aku tidak peduli kau keluarga Chai atau urusan besar apapun. Tapi hari ini, kau tidak menghormati tunanganku. Kau harus memberi penjelasan padaku. Orang yang diundang keluargaku, keluarga Sue, tidak perlu memberi penjelasan kepada siapapun. Keluarga Sue kalian memang masih memiliki tempat di Qilin. Tapi di hadapan keluarga Xiao, kalian tidak ada apa-apanya. Silakan, katakan apapun yang kau mau. Hari ini aku punya kuncinya. Aku tidak punya waktu untuk membuang waktuku denganmu. Tuan Chai, jangan berurusan dengan orang gila ini. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Nona Sue, hari ini aku akan memberikanmu sedikit kehormatan. Kau boleh pergi. Tapi kau, bajingan ini, harus tetap di sini. Dia tidak pantas bicara denganku. Tuan Chai tidak boleh sembrono lagi hari ini. Tatapan tajam. Ah, mengolok-olok Tuan. Muslihat keluarga Sue. Kita lihat siapa yang berani bergerak.
Wei Bin membunuh. Tidak tahu langit tinggi bumi tebal, berani memukul bahkan keluarga Xiao Sui karena kesetiaan. Segera minta maaf kepada Nona Xiao Sui. Kau salah paham. Seharusnya kalian yang meminta maaf. Seharusnya kalian yang meminta maaf. Para murid keluarga Yan, dengarkan. Ya. Nona. Hari ini, Feng Ma dan San Yao dibunuh hanya dengan satu serangan oleh seseorang yang bernama Duta Chai. Tidak mungkin. Kakakku adalah ahli bela diri terhebat di Sakura. Konon katanya, dia bahkan menang melawan 2 orang sekaligus. Nani, jadi, bergabung terlambat membuatmu tidak boleh membuat masalah sedikit pun. Terutama terhadap orang ini, besi aplah. Waktumu telah tiba. Hari ini, keluarga Inu akan mengalami kekalahan besar. Semua aliran bela diri akan segera kembali. Nanti kita lihat apakah kau masih berani sesombong itu. Tuan Muda Xiao. Segera. Tebakanmu benar, meminta maaf. Segera minta maaf kepada Tuan Chai. Tuan Muda Xiao. Tidak mengerti bahasa. Saya memintamu untuk segera meminta maaf kepada Tuan Chai. Tuan Chai, saya meminta maaf atas semua yang telah saya lakukan barusan. Keluarga Xiao Sui bahkan meminta maaf kepadanya. Kakak perempuan ini gila ya? Tuan Chai muncul secara tiba-tiba. Pahlawan, dunia persilatan berubah. Tuan Chai, mohon maafkan saya. Berkenan kiranya Tuan Chai berkenan menyebutkan nama dan marga Anda. Aku pasti akan datang berkunjung untuk belajar darimu suatu hari nanti. Meskipun kau tidak berhak tahu namaku, tapi aku tetap ingin orang-orang Sakura tahu tentang pendekar silat Tai Chi Wu. Nona, kau akan membiarkannya pergi begitu saja? Tuan Muda Xiao Quan, ada apa sebenarnya ini? Tai Hu. Tunggu aku. Tuan Chai. Dengan hormat kami mengundang Bapak ke keluarga Sui untuk minum teh dan berbincang-bincang. Jika Bapak tidak sempat, mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Cakar Naga Elang. Ilmu silat rahasia keluarga Chai. Bagaimana dia bisa? 2 naga melawan langit. Ah. Bagaimana kau bisa menguasai ilmu silat rahasia keluarga Chai? Tuan Besar Chai, datanglah ke kediaman keluarga Sui, maka kau akan tahu. Jadi, keluarga Chai dan keluarga Sui sama-sama berguru pada pemimpin tua perguruan. Benar, Tuan Besar Chai. Sebenarnya, saya mengundang Tuan adalah berharap Tuan dapat berpartisipasi dalam turnamen bela diri Gunung Kunlun di Daxia 2 hari lagi. Aku tidak tertarik. Dengarkan aku sampai selesai. 20 tahun yang lalu, suku asing untuk menekan kekuatan Daxia kami. Mereka menggunakan dalih latihan untuk menantang perguruan silat Daxia kami. Tetapi mereka tidak menjunjung tinggi semangat bela diri. Mereka menggunakan berbagai serangan licik dan menghancurkan separuh dunia persilatan. Hal-hal yang lalu tidak ada hubungannya denganku. Saat itu, ayahmu, Senior Tai Long Feng, yang turun tangan, yang menyelamatkan dunia bela diri Daxia kami. Kau memaafkan ayahku terhadap pukulan 8 tingkat dari Senior Chai saat itu. Mereka tak mampu melawannya sedikit pun. Ia dipuji sebagai dewa tinju yang tak tertandingi. Tapi murid-murid luar negeri tidak menyerah. Tidak tahu metode licik apa yang mereka gunakan. Dalam semalam, keluargaku dibantai. Apa katamu? Keluarga Chai-ku dibantai. Tuan Chai, tenanglah dulu. Setelah kejadian itu, dunia persilatan gempar. Orang-orang yang terlibat akan dihukum berat secara tidak wajar. Tetapi, apa yang terjadi, dalang sebenarnya belum ditemukan. Tetap menjadi kasus yang belum terpecahkan selama 20 tahun. Saat turun gunung, guru dan aku memang bertemu dengan penyergapan. Beliau hanya meninggalkan surat. Ini sangat mirip dengan 20 tahun yang lalu. Jadi, Master Chai, hanya jurus Bajigong Chai milik Tuan, yang dapat menyelamatkan dunia persilatan kita dari bencana ini sekali lagi. Saya sendiri. Master Chai, Tuan sendiri telah menyaksikan. Bahkan keluarga Yan pun telah melakukan perkawinan dengan keluarga anjing kecil. Dengan ribuan ras dan generasi, dunia persilatan kita berada dalam bahaya besar. Aku tidak bisa membiarkan tragedi terulang kembali. Kau hanya perlu memberitahuku bagaimana cara menemukan pembunuh guru dari keluarga Chai. Selama kau bersedia mengikuti turnamen bela diri Gunung Kunlun 2 minggu mendatang, aku akan mengerahkan seluruh kekuatan keluarga Sui untuk membantumu menemukan pembunuhnya. Dan di turnamen itu akan banyak pesilat dari berbagai aliran bela diri yang ikut serta. Mungkin semua kebenaran akan terungkap. Mungkin.
Kau tertawa bukan karena kemungkinan. Dia mana mungkin. Mendengar guruku berkata, dulu kami berdua bekerja sama untuk menyingkirkan keluarga Chai. Hanya saja anak itu tidak pernah ditemukan. Jadi begitu. Chai Jiwu yang melukai kakakku adalah putra Chai Longfeng saat itu. Sangat mungkin. Apalagi sekarang dia sudah bergabung dengan keluarga Sue. Dan dia juga akan berpartisipasi dalam turnamen bela diri Kunlun, petinju wanita palsu itu. Bagaimana kalau kita memanfaatkan ajang seleksi 2 hari mendatang? Untuk menyingkirkan mereka sekaligus. Hanya seorang istri yang kalah saja, tak perlu takut. Yang penting, aku ingin menguasai seluruh seni bela diri di gedung ini. Hahaha. Ah. Ah. Kakiku. Kakiku, papar. Sabuk hitam Taekwondo Internasional, tendangan 10 tingkat, tak tertandingi di dunia. Konon, satu tendangannya bisa meledakkan ban truk. Prajurit kelompok yoga Inggris yang lincah. Gerakannya seperti ular, kekuatan putarannya menakjubkan. Konon, dia pernah berada di hutan hujan tropis tanpa terhalang oleh hujan dan kelaparan. Yang paling disukai adalah mencekik. Nona Sue. Kita bertemu lagi. Kenapa Tuan Chai tidak datang? Jangan-jangan dia takut, pertunjukan pembuka tidak perlu Tuan Chai turun tangan. Tapi kau jangan sampai seperti terakhir kali, kalah telak saat melawan 2 orang. Itu akan sangat mengecewakanku. Tenang, kali ini aku tidak hanya tidak akan mengecewakanmu, tapi juga akan memberimu kejutan. Bukankah ini Xiao Yunxi, yang dipuji sebagai dewa perang baja? Dia ternyata bersama nona keluarga Yan. Ku dengar tubuhnya sekeras batu karang. Setiap hari dia memukul seluruh tubuhnya dengan mesin pembongkar bangunan, untuk melatih tubuhnya. Tidak selebay itu, kan? Bukankah itu berarti dia bisa membuat lawan kelelahan sampai mati tanpa menggunakan tangannya? Jangan banyak bicara omong kosong, kita tunggu saja. Terlihatnya mereka untuk menekan dunia persilatan Daxia kita. Kali ini semuanya mengirimkan susunan terkuat. Tidak menyangka Tuan Chai ini begitu tidak berperasaan. Sekarang takutnya aku tidak berani datang. Ya, tidak bisa. Pergi. Cepatlah kita cari Tuan Chai. Chai Jiwu telah menyinggung keluarga Xiao Quan. Kau benar-benar berani membayarnya ya, mencari kematian sendiri. Minum teh dulu. Hai, Tuan Chai. Ini adalah tempat seleksi untuk turnamen bela diri Gunung Kunlun, sedang menerima peserta. Kau tahu ini tempat duduk siapa? Bagaimana Tang Hu berani tidak sopan kepada Tuan Chai, Nona Yan? Dia bukan dari dunia persilatan, dia. Apakah Tuan Chai seorang ahli bela diri? Bukan urusanmu untuk bicara. Tuan Chai. Saya ganti minuman keras dengan teh, untuk meminta maaf kepada Tuan. Tuan Chai. Saya menghormati Tuan. Jika ada sesuatu, silakan beritahu saya. Lin Dai memimpin operasi. Salam untuk Tuan Lin Dai. Salam untuk Tuan Lin Dai. Silakan duduk semua. Karena ketua lama telah hilang selama bertahun-tahun, posisi ketua telah kosong. Konferensi kali ini untuk memilih ketua, saya umumkan sebentar lagi. Saya harap konferensi kali ini akan menjadi seleksi berkualitas tinggi, jadi kali ini harus dibersihkan.
Siapa orang ini? Bagaimana bisa berpakaian seperti pengemis? Masih mencatat notasi musik, semua orang mengatakan dia adalah penipu ulung. 2 hari yang lalu dia bahkan mencoba menipu Nona Yan untuk menikah dengannya. Hasilnya, tidak tahu dengan cara apa. Aku bahkan dibebaskan oleh Tuan Xiao Quan. Oh, benar-benar berani. Bahkan berani menipu keluarga Yan. Tapi ada juga rumor bahwa Cai Jiwu ini sebenarnya adalah Cai Longfeng dari Cai Si Bajikuan. Nona Yan, yang kau maksud adalah dia, 20 tahun yang lalu, dengan Cai Si Bajikuan mengalahkan para utusan dari berbagai negara, Cai Longfeng dan yang lainnya. Benar. Tetapi saat itu kami sudah berkali-kali konfirmasi dengan suku Mongol tua. Keluarga Cai tidak memiliki anak laki-laki yang tersisa. Nona Yan, siapapun yang Anda katakan, kami akan percaya. Tetapi jika Anda mengatakan dia adalah anak laki-laki Cai Longfeng, Anda mungkin benar-benar ditipu. Jika dia benar-benar dia, mengapa dia tidak muncul selama lebih dari 20 tahun? Tiba-tiba muncul seseorang yang mengaku sebagai dia. HMPH, kalau begitu aku juga pemimpin aliansi bela diri. Apakah kau meragukannya, Nona Yan? Tentu saja kami tidak berani meragukannya. Tetapi, tidak ada tetapi. Dia saat itu membawa perjanjian pernikahan yang ditandatangani langsung oleh orang tua saya. Hanya saja saya tidak mengetahuinya saat itu. Apalagi aku dan Tuan Xiao Qian juga sudah bertunangan. Untungnya, Master Cai berlapang dada dan membatalkan pernikahan. Tuan Cai seperti ini, iya. Bukankah Tuan sangat hebat? Tunggu sampai Tuan menghabiskan teko ini. Walaupun Tuan adalah naga, setelah minum teh ini, akan berubah menjadi seperti ulat yang lembek. Ini tidak benar. Nona Yan mengatakan bahwa Tuan tidak tahu tentang perjanjian pernikahan ini. Itu adalah perjanjian yang dibuat oleh orang tua kita. Saat itu aku dan Master Cai belum lahir. Apalagi aku, begitu lahir, orang tuaku meninggal satu persatu. Termasuk kasus tragis keluarga Cai. Pasti kalian semua sudah tahu. Lalu bagaimana kau bisa memastikan, tanpa bukti, bahwa dia adalah Cai? Lin Daimeng, pemimpin sekte, aku memang punya perjanjian pernikahan sebagai bukti. Tidak tahukah Nona Yan, apakah Anda bisa menunjukkan perjanjian pernikahan itu? Keluarga Yan kami tidak berhak mengatur guru tang. Jangan salah paham, yang kami target adalah orang yang bernama Cai ini, yaitu tinju ekskavator Cai. Dulu pernah bekerja sama, jika orang yang berniat jahat terkena tuduhan. Ini sangat merugikan dunia persilatan kita. Tidak tahu apakah Tuan Cai bersedia membiarkan keluarga Yan menunjukkan perjanjian kepada kita. Tenang saja, kami hanya akan membandingkannya. Tuan Cai, hari itu Anda pergi terburu-buru. Perjanjian pernikahan masih ada di sini. Bisakah Anda menunjukkannya kepada semua orang? Mudah sekali. Lihat saja sikapnya. Si kecil tidak mengerti apa yang kau maksud. Aku dulu adalah kepala pengawal pemimpin aliansi lama. Saat itu juga berteman baik dengan keluarga Yan dan keluarga Cai selama bertahun-tahun. Lihat catatan ini. Bisa dipastikan surat nikah ini sepertinya asli. Ini benar-benar asli. Tapi tanda tangannya palsu. Anda, senior, meskipun orang tuaku meninggal muda, namun wasiat yang mereka tinggalkan selalu kubaca setiap hari. Tanda tangan di perjanjian pernikahan ini memang asli. Apakah Anda salah lihat? Gaya tinju 8 kutub Qin dan gaya tinju 8 kutub Cai pernah mendapat bimbingan dari ketua liga terdahulu. Jadi tulisan tangan mereka selanjutnya seharusnya juga terintegrasi dengan gaya tinju tersebut. Tapi tanda tangan di sini jelas tidak terintegrasi dengan gaya tinju. Jadi jelas itu palsu. Aku sudah bilang, orang ini memang penipu. Dia tahu hari ini tempat ini dipenuhi oleh para ahli dari berbagai penjuru dunia dan gedung ini masih berani mengatakan apa tujuanmu sebenarnya. Gedung ini benar-benar membuatku salah perhitungan. Seserius ini masih bisa ada penipu. Kalau seperti ini gedungnya, dunia persilatan perlu. Baiklah, soal persekutuan itu. Bagaimana ini bisa terjadi, Tuan Cai? Tolong katakan sesuatu. Teman muda. Semua sudah terjadi. Siapa sebenarnya kamu? Tujuanmu harus kau jelaskan kepada kami. Yan Xiaomei, kupikir kau sudah bertobat. Tidak menyangka kau masih berkeras kepala. Aku sejak awal masuk sudah sangat menghormatimu. Bahkan aku sendiri yang menyuguhkan teh dan meminta maaf. Sekarang kau yang tidak bisa menghasilkan uang. Kenapa masih menuduhku?
Kukira kau, si Chai ini, orangnya cakap. Ternyata kau hanyalah anak muda yang belum berpengalaman. Benar-benar membuang waktuku saja. Kuil Sue-Sue, sekarang ini, para pahlawan, aku sudah lama menjalin hubungan gelap di dalam dan luar. Sekilas tentang kebusukan, maka hari ini, lihat saja bagaimana aku akan mengupas satu persatu wajah jelek kalian. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kalian membiarkan penipu ini masuk, pasti dengan menyamar sebagai teman Nona Yan. Hadirin sekalian, memang benar ini adalah kelalaian keluarga Yan saya. Tapi bagaimanapun Tuan Chai salah paham terhadapku, aku tetap berharap dia benar-benar jujur. Dikatakan bahwa Nona Yan tidak hanya mewarisi ilmu bela diri 8 kutub keluarga Yan, tetapi juga mewarisi kelapangan hati dan kebaikan leluhur keluarga Yan. Hari ini bertemu keluarga Zhao, saya kagum pada Nona Yan. Jangan khawatir, semua gara-gara penipu terkutuk itu, yang berani menipu Nona Yan yang baik hati. Saya menyarankan kau segera berlutut, minta maaf kepada seluruh pendekar di dunia persilatan. Katakan tujuanmu yang sebenarnya, supaya hukumanmu diringankan. Berani tidak takut di depan banyak ahli bela diri seperti ini. Pasti kau disuruh oleh orang yang lebih kuat. Kau hanya perlu jujur. Aku jamin, atas nama ketua aliansi, aku akan memastikan jasadmu tetap utuh. Bagaimana menurutmu? Mungkin saja perjanjian pernikahan ini sudah diganti. Memang ada benarnya juga. Sialan, orang tua ini terkenal ceroboh. Kita tidak boleh membiarkannya membuat kekacauan lagi. Tuan Lin. Memang ada banyak kejanggalan dalam kasus ini. Lebih baik Tuan duduk dulu dan minum teh. Dengarkan perlahan apa yang akan dia katakan. Nona Yan memang perhatian. Ini benar-benar sedikit. Katakanlah, bagaimana kau bisa memastikan bahwa surat perjanjian pernikahan itu telah diganti? Karena itu adalah perjanjian pernikahan dari kedua keluarga. Bagaimana mungkin hanya ada satu salinan? Nona Yan, bisakah salinan milik keluargamu dikeluarkan dan kita lihat bersama? Sue Sun telah bertemu Tuan Li. Tuan Li, saya bertanya, apakah hari ini Tuan telah bertemu seseorang yang mengaku sebagai putra Chai Longfeng? Katanya putra Chai Longfeng. Dunia persilatan akan memiliki pahlawan besar, tapi aku belum pernah melihatnya datang. Terima kasih, Tuan. Tolong bantu kami mencari para senior yang pernah terlibat dalam pengadaan barang Chai keluarga di masa lalu. Ini menyangkut Kongres Bela Diri. Baik, saya mengerti. Pergilah dan atur sekarang juga. Begitulah kata keluarga Chai. Lebih baik langsung saja mengatakan bahwa keluarga Yan lah yang menukar perjanjian pernikahan. Itu kau sendiri yang mengatakannya. Kerugian Nona Yan terkait dengan hidup matinya seseorang. Kita harus memastikan perjanjian pernikahan ini. Karena saat ini hanya benda inilah yang dapat memastikan identitasnya. Tuan Lin Senior, sejujurnya, 2 hari setelah dia pergi dari rumah keluarga Yan, kami juga sudah mencarinya. Tapi tidak menemukannya. Saat orang tuamu meninggal, keluarga Chai sudah tidak ada lagi. Mungkin mereka juga tidak menyangka akan ada orang yang mencarinya. Mungkin sudah lama dibuang. Jadi tidak ada seorang pun yang pernah memberitahumu, tidak menyangka bahwa memang ada lawan. Aku punya saran. Oh, silakan. Jika dia benar-benar keturunan keluarga Chai, pasti ada buku rahasia tinju 8 ekstrim Chai. Selama dia bisa menunjukkan buku rahasianya, maka kita bisa membuktikan identitasnya. Lebih baik tidak berkelana. Kau keluarkan saja kitab rahasia milikmu dan perlihatkan kepada kami. Sebagai bukti identitasmu juga. Identitasku seperti apa? Tidak perlu seperti dirimu. Kurasa dia hanya penipu. Untuk apa bicara banyak dengannya? Membunuh dulu baru berbuat salah pun tidak akan merugikan. Baiklah. Habisi saja dia. Maka biarkan aku melihat seberapa lemah dunia persilatan Daxia saat ini. Akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Kau ingin menggunakan kekerasan untuk memaksa orang. Akan kuhalangi. Aku tidak setuju. Apakah kau menganggap turnamen bela diri Kunling seperti pasar bebas? Seperti kau, sampah seperti itu pantaskah untuk bertukar ilmu silat dengan kami? Jurus pamungkas keluarga Chai, tinju naga runtuh. Bagaimana, sesepuh Ling? Kau pernah melihat tinju 8 kutub keluarga Chai? Dulu pernah melihat ketua sekte lama mendemonstrasikannya. Aku merasa masih ada yang sedikit mahal. Telinganya salah. Dia itu penyerangan diam-diam. Tidak bisa membiarkannya hidup. Benar,
Meskipun itu hanya 5 kali latihan, penyerangan diam-diam juga pantangan besar. Orang ini sama sekali tidak boleh dibiarkan hidup. Keadaan yang sudah pasti kalah harus dihancurkan. Jalan buntu tidak akan melukai orang-orang yang setia pada dunia persilatan. Seperti ini, dia sama sekali tidak boleh dibiarkan tetap di sini. Saya memohon kepada pemimpin aliansi Lin untuk mengusir orang ini dari pertemuan. Mengusir dari pertemuan, mengusir dari pertemuan, mengusir dari pertemuan. Dan lagi, penyeranganmu terhadap Sasana Tinju Zhao sudah terlihat oleh semua orang. Kurasa kau dalam bahaya. Kuharap kau pergi dari sini. Kembalilah dan teruslah berlatih kesabaranmu. Ingin mengusirku? Kecuali kau mengalahkanku. Kau terlalu angkuh dan tidak tahu diri. Siapa yang memberimu keberanian? Berani-beraninya kau begitu sombong. Salah kalian sendiri karena tidak mau belajar. Terlalu bertindak semena-mena. Cai Jiwu. Siapapun kau. Tidak boleh bersikap tidak sopan seperti itu kepada para senior dunia persilatan. Berani sekali. Kulihat teknik tinjumu cukup bagus. Aku tidak serakah. Tidak menyangka kau orang seperti ini. Panggil orang. Serang saja kalau begitu, kita serbu bersama. Bagus, sekalian aku cari masalah. Coba lihat, sombong sekali, Cai Jiwu. Apa kau ingin menyatakan perang terhadap seluruh dunia persilatan kita? Bukan aku yang ingin menyatakan perang, tapi kalian yang memaksaku untuk menyatakan perang. Kau mau apa? Itu harta karun pemimpin aliansi. Jangan sampai dia melangkah masuk sedikit pun. Kalian sekalian yang berkolusi dengan pihak luar, menghancurkan dunia persilatan Daxia, gerombolan yang tak terorganisir. Hari ini aku datang, untuk menjadi pemimpin aliansi dunia persilatan, membersihkan pengkhianat, memulihkan kejayaan dunia persilatan Daxia. Pulihkan kejayaan dunia bela diri dinasti besar kita. Hari ini, seni bela diri Kunlun, dipenuhi oleh para ahli. Sudah lama sekali aku tidak melihat acara seni bela diri sebesar ini. Kalian semua hanya meninggalkan nama, yang akan mewarisi kehebatan Bawa Zhang Liu. Kekuatannya juga termasuk 5 besar di wilayah dinasti besar, mati seperti Lun Kang. Karate saja masih belum menganggapnya sebagai ancaman. Tapi untuk menghadapi anak ini seharusnya lebih dari cukup. Tuan Liu sejak terakhir kali mengalahkan sendirian dojo keluarga Wu dalam sebuah tantangan. Bukankah katanya sudah bertapa? Hari ini, di Tiongkok, pemilihan pemimpin dunia persilatan. Bagaimana aku bisa melewatkannya? Tuan Liu, kedatangan Anda sangat tepat. Kami mendengar bahwa Tuan pernah berhubungan dengan Tuan Cai. Orang ini mengaku sebagai ahli waris keluarga Cai. Mohon Tuan Liu untuk memutuskan. Seorang penipu yang hanya sedikit pandai dalam trik-trik dunia persilatan. Bahkan berhasil membuat kalian seperti ini. Tuan Liu, ada yang belum Anda ketahui. Orang ini memang benar-benar memiliki kemampuan. Kau lihat, Master Zhao Fei terluka karena diserang secara tiba-tiba olehnya. Dia terluka parah, itu tidak mengherankan. Tapi bocah pemberani ini berani menyerang secara tiba-tiba. Itu artinya dia sedang melawan klan kita. Apakah kau ingin aku turun tangan sendiri? Hari ini, aku menyuruhmu untuk melupakan ilmu bela dirimu, dan bunuh diri untuk menebus kesalahanmu. Dengan Master Liu di sini, lihat saja sampai kapan kau pengemis kecil ini masih bisa bertindak sesuka hati. Meskipun kau sekarang mengaku palsu, sudah terlambat. Pada akhirnya tetap akan mati. Haha, bisa diputuskan langsung oleh Tuan Liu. Bisa dibilang itu kehormatanmu. Tuan Song, bolehkah saya bertanya, apakah putra pewaris keluarga Cai, Cai Longfeng, pernah datang? Tuan Song, sekarang adalah saatnya Kongres Bela Diri. Mohon Anda ikut mencari kesempatan untuk menyelidiki kasus keluarga Cai di masa lalu. Aku tidak keberatan memberikan kesempatan ini kepada siapapun yang disebut-sebut sebagai Master Liu. Sepertinya aku sudah lama bertapa. Sudah lama sekali aku tidak melihat anak muda yang sesombong ini. Master Liu memang sudah berada di level Master. Kau bocah kecil, bersiaplah untuk menanggung akibatnya. Begitu Master Liu muncul, tak sampai setengah jurus, pasti akan membuat tulang-tulangmu remuk redam. Meskipun kalian menyerang bersama-sama, di mataku kalian hanyalah anak ayam kampung. Tidak berarti apa-apa, anak muda yang hebat. Kau melawan seluruh dunia persilatan. Masih bisa seberani ini. Kau memang laki-laki sejati. Aku benar-benar berharap kemampuanmu sekuat ucapanmu. Hamba memohon Tuan Liu turun tangan, untuk membasmi kejahatan di dunia persilatan. Karena Tuan Liu sangat diharapkan. Ah, kalau begitu baiklah.
Kau ingin aku turun tangan melawan anak muda yang masih bau kencur? Dia belum pantas. Hei! Pergi sana. Sisakan sedikit napas. Masih ada napas. Lihat siapa yang menyuruhnya dari belakang. Apakah gurunya? Tidak heran jika para ahli bela diri kita diinjak-injak dan dihina oleh atlet asing. Hanya seperti ini. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kalian biasanya berlatih. Setelah minum teh beracunku, kau masih bisa menggunakan tendangan naga ganda dari gaya Cai Baji Kuan. Orang ini pasti menyesal. Bagaimana dengan pihak Suesun? Nona tenang saja. Orang-orang kita sedang membawanya berkeliling di ruang kilin. Bagus. Dia sangat kuat. Lebih baik kita biarkan Cai Jiwu membersihkan kekacauan ini untuk kita. Aku akan menyuruhnya untuk membagikan semua racun itu kepada mereka. Sebagai jaminan ganda. Harus kuakui. Sebelum aku bertapa, mungkin dia bisa menandingiku. Tapi sekarang kultivasiku sudah jauh lebih tinggi. Kau berlutut dan minta maaf. Jika aku luluh, aku akan menerimamu sebagai murid luar dan mengajarimu. Hanya orang rendahan sepertimu yang akan menyuruh orang meninggalkan gurunya. Sombong. Hari ini kau akan kuajari apa itu langit dan bumi. Aku beri kau 3 tembakan. Jangan bicara. Ini adalah Cai Si Baji Bengkuan. Hebat, 18 memang luar biasa. Masih berani sombong, Tuan Liu, jangan ragu, beri dia pelajaran. Brengsek, kau dengar? Sekarang masih ada kesempatan untuk meminta maaf, berlutut dan minta maaf. Aku akan mengampunimu. Tuan Liu, apakah kau berniat menyakiti Zhang An? Tuan Liu bersedia melepaskanmu, bisa dibilang itu keberuntunganmu, nak. Cepatlah sujud dan akui kesalahanmu. Akui kesalahanmu. Asalkan kau mau sujud dan mengakui kesalahanmu. Ku jamin. Lebih tua dariku, hei. Tuan Liu. Tuan Liu, dia membunuh Tuan Liu. Pembunuhnya. Jika kalian tidak segera membawanya ke rumah sakit. Cai Jiwu, sudah cukup. Tuan Liu berkali-kali mengalah padamu, tapi kau malah terus memeras, dan akhirnya membunuh Tuan Liu. Masih ada yang keberatan? Berani sekali. Kuil Pingan adalah singgasana pemimpin aliansi bela diri. Tadinya kau mungkin masih punya jalan hidup. Sekarang, jalanmu hanya menuju kematian. Jika kalian hanya menganggapku sebagai orang baik di matamu. Kau pikir kau siapa? Benar-benar merasa bisa mengalahkan semua orang. Apalagi dia memang punya kemampuan untuk mengalahkan semua orang. Tuan Ma. Kukira 2 hari lalu Tuan Ma dipukuli orang-orang dari kediaman Nona Xiao sampai babak belur. Di usia senja begini masih mau ikut campur. Jangan berharap banyak pada pemimpin aliansi. Selamat pagi semuanya. Tuan Ma, kehadiran Anda benar-benar sangat membahagiakan. Tuan Ma, Anda juga ikut pemilihan pemimpin aliansi. Jangan salah paham, semuanya, tentu saja aku tidak pantas menjadi pemimpin aliansi. Bukankah lebih baik beristirahat di rumah? Kau ini siapa sih? Berani-beraninya mengejekku, Tuan. Kongres Bela Diri Gunung Kunlun sangat penting untuk menentukan pemimpin aliansi yang baru. Meskipun Tuan Ma sudah lanjut usia, tetapi beliau adalah salah satu dari sedikit generasi tua yang tersisa. Aku seumur hidup kehilangan hak bicara. Pemenang liga. Aku hanya keluar untuk melihat-lihat. Ikut meramaikan. Oh ya, tadi kau bilang siapa yang mampu menguasai seluruh lapangan. Ya. Yaitu anak nakal yang kalian sebut, Cai Jiwu. Duta Besar Ma, apa ini lelucon? Anak ini, kita belum pernah melihatnya sebelumnya. Begitu datang langsung ingin mengalahkan semua orang. Dia itu penipu. Baru saja mengalahkan Duta Besar Liu. Dia pasti menggunakan cara curang. Liu Sang juga terluka karena dia. Bukankah itu semakin membuktikan bahwa dia sangat ahli bela diri?
Guru besarmu pasti telah ditipu olehnya. Tuan, kau tertawa. Apakah ini termasuk perhitungan? Kau ini, sekte dan aliran bela dirimu tidak kau sebutkan. Dasar dia, apa haknya menjadi pemimpin dunia persilatan? Lalu, apakah kau punya hak untuk menjadi pemimpin dunia persilatan? Komandan Ma, apa maksud perkataanmu ini? Aku bertanya, apakah kau punya hak untuk menjadi pemimpin dunia persilatan? Tentu saja aku tidak memenuhi syarat. Siapa di antara kalian yang memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin dunia persilatan? Sementara, apa? Kalau begitu, silakan duduk, Tuan Muda Ma. Kau semakin membuatku bingung. Bisakah kau percayalah padaku sekali ini saja? Percaya sih percaya, tapi jika kau ingin kami melepaskannya, negosiasikanlah. Kecurigaan ini, kemana lagi aku bisa pergi? Apa? Rumah judi Cai telah menjatuhkan Master Liu. Master Ma juga datang, sungguh luar biasa. Cai Jiwo pergi ke Kongres Bela Diri. Bukan hanya pergi, tapi juga bersinar terang. Tapi kakak laki-laki muda itu, dipersulit di perguruan silat. Dugaan ini, aku, masih terlalu gegabah. Baiklah, aku akan kembali ke tempat acara dulu. Kau atur tambahan beberapa orang lagi. Kita langsung berkumpul di ruang pertemuan. Saya tidak hanya tidak akan membiarkan kalian pergi. Saya juga akan menantangnya, apalagi bukan hanya saya yang akan menantangnya. Tuan Ma. Makin kamu bicara, aku makin bingung. Tuan Ma itu dari pihak mana sih? Bukankah ini Tuan Ma yang dikalahkan oleh kakakku? Konon katanya, karena saat itu dia naik ke mobil. Cai Jiwo naik ke mobil, baru kemudian melukai Xiao Quan, Tuan San Niang. Dia mengenal Cai Jiwo, aku tidak tahu harus pergi mengantarkan minuman untuknya. Tuan Ma, akhirnya kau mau melakukan apa? Maksudku, hari ini bukan hanya aku yang akan menantang Cai Jing. Ada Hou Si San Shou, Ping Si Ying Kuan, dan Peng Si Tong Bei Kuan. Tuan Ma, dari mana Anda menemukan semua ini? Saya benar-benar membuka mata hari ini. Tuan Lin, Tuan Tong, Tuan Feng, para tuan semuanya baik. Ketua Lin, bahkan Ketua Lin Dai memanggil mereka tuan. Terlihat mereka telah meningkat. Lalu bagaimana? Pada akhirnya, kita tetap harus berbicara dengan tinju. Jangan, Tuan Li, dengan beberapa master ini hadir. Apakah kita masih takut anak muda bernama Cai itu akan kabur? Terlihatnya mereka semua sekutu kita. Memilih Yan Xiaomei waktu itu, ternyata sangat berguna. Beberapa ahli pertapa hadir. Meskipun Sun Gokong datang sekalipun, dia tidak akan bisa lepas dari telapak tangan kita. Apa yang perlu dibicarakan lagi tentang si Cai? Beberapa senior ada di sini. Kurasa si Cai ini sudah ketakutan sampai kencing. Bagus. Pahlawan, sudah lama sekali dunia persilatan tidak melihat pemuda sebaik ini yang punya nyali. Memangnya salah kalau aku punya nyali, tergantung juga apakah kau benar-benar memiliki kemampuan. Lalu tunggu apa lagi? Cepatlah, Tuan Ma, nyanyikanlah. Baiklah, kedua Tuan Guru. Kau jangan sampai menolak, hadapilah anak nakal yang berani berbicara sembarangan ini. Silakan, para Tuan Guru sekalian datang dari jauh. Silakan duduk dan minum teh dulu. Beliau adalah kepala keluarga pencak silat 8 bagian Yan Xiaomei. Berani-beraninya di depan para senior, janganlah kurang ajar. Hahaha. Cai Jinfu, pencak silat Xinyi aliran Ma, bermaksud untuk menantang. Beberapa hari lalu aku melihatmu dipukul oleh Nona San Niang. Meskipun tahu bukan lawan, mengapa masih datang? Meskipun tahu akan dikucilkan semua orang, tetap saja datang untuk mencari kematian, ya. Suzhou. Anak muda, jangan terburu-buru. Orang tua, gerakan-gerakan dulu ototnya. Sudah siap? Aduh, aku dipukul beberapa hari yang lalu. Harus banyak bergerak. Sudah. Pemuda yang baik. Anak muda, bukankah gurumu mengajarkanmu untuk pertama-tama menempa batin sebelum menjadi Grandmaster sejati? Kau telah menguasai tinju Baguaji. Tinggal menunggu terobosan batin, maka kau bisa naik pangkat menjadi Grandmaster bela diri sejati.
Sudahlah. Melihat warisan aliran gurumu. Mungkin saja mengingat gurumu, aku akan memaafkanmu. Kau tidak pantas menyebut guruku. Pangeran, aku beritahu kau. Bunuh aku di jembatan tua itu. Di alam kubur pun aku tak akan memaafkanmu. Kau kenal guruku? Guruku adalah guru dari gurumu. Tinjumu memang keras, tapi hatimu terlalu lembut. Ini aliran bela diri apa? Terlihat seperti bawasang. Bawasang macam apa ini? Orang tua ini tidak beres. Sudah selesai. Tidak boleh membiarkan mereka mengganggu rencana kita. Kau yang bernama Ma, sebenarnya apa yang ingin kau ketahui? Kalahkan aku, baru aku akan memberitahumu. Ah! Tidak boleh menggunakan tinju. Tidak boleh menggunakan tinju. Tidak minum obat. Tidak apa-apa kan? Ini sudah menang. Aneh sekali ya. Tuan Ma berada di peringkat berapa? Lalu Tuan Liu berada di peringkat berapa? Hari itu aku juga tidak melihat dia sekuat itu. Menyingkirlah, kau. Kau kira kau siapa? Dia mengalahkan aku? Mustahil. Tuan Ma, kau sudah kalah. Sudah kukatakan, ya, kau sudah turun dari panggung. Tuan Lin, silakan naik. Seumur hidup ahli tinju, datang untuk belajar. Tuan Guru. Tuan Huang, aku terluka. Kau naik, aku mundur. Tuan Feng, minum teh dulu baru naik. Baik. Benarkah nama belakangmu Cai? Apa kau peduli? Sekarang aku tidak akan melawan Tuan Feng lagi. Aku, anjing punggung Feng. Dalam hidupku, aku hanya kalah dari 4 orang. Pertama, anak anjing dari keluarga anak anjing di Jepang. 20 tahun yang lalu, dia sudah menjadi Grandmaster nomor 1 di Jepang. Sudah mencapai peringkat ini. Lalu yang kedua adalah bukan sembarang orang dari negara selatan. Dia adalah juara sabuk hitam, dan juga ahli bela diri terbaik di negara selatan. Yang ketiga adalah seorang master yoga dari India, Jimmy, dengan jurus tangan capungnya yang dapat menandingi para bangsawan. Ular piton juga disebut Raja Ular. Untuk beberapa peringkat teratas, saya telah bertarung puluhan kali. Yang terakhir tampil Cai Longfeng dari aliran Bajikuan, dengan satu gerakan siku yang aneh mengalahkanku. Selama bertahun-tahun aku terus memikirkannya tanpa menemukan jawaban. Tuan Feng, apa yang ingin kau? Jika kau memang benar bernama Cai, kuharap Tuan Muda Cai dapat mewujudkan harapanku ini. Ternyata mereka bukanlah yang terbaik. Saya ahli Tongbei Kuan, mari kita uji kemampuan. Baik. Itu bukan Tongbei Kuan. Jelas itu karate. Kukatakan, aku meremehkanmu, hanya dengan kemampuanmu itu. Jangan bicara soal Xingyi Kuan, apalagi Cisi. Hanya satu burung dari 4 burung kecil Tian. Kau pun tidak lebih baik. Lihat jurusku. Khusus menggunakan kaki, penjahat macam ini, mengaku kalah saja. Baik. Tuan Peng mencekiknya sampai ia tidak berani lagi berteriak. Kali ini kenapa kau tidak sombong lagi? Kau masih berani sombong? Kupikir aku sudah meremehkannya. Tidak kusangka aku masih terlalu melebih-lebihkan. Cengkeram dia, cengkeram sampah dunia persilatan ini di mana? Atau di mana dia paling kuat? Atau di situ saja? Mau lanjutkan? Bagi sebagian orang, kalah lebih penting daripada menang. Mati lebih penting daripada hidup.
Jurus pukulan gaya tengkurap ini telah menyatu dengan inti dari jurus Bawasang. Mana mungkin orang bisa menyaksikannya secara langsung, kecuali 1 dari 10.000 orang. Tinju Tongbei gaya Feng ini sungguh luar biasa, tangannya sekeras besi, pergelangan tangannya selembut kapas, kedua lengannya seperti 4 cambuk. Kupikir bela diri yang kupelajari di asrama bisa menjadi yang terhebat. Tak kusangka, Guru Feng sudah mencapai tingkat kesempurnaan seperti ini. Lebih unggul. 20 tahun ini, aku mengira keluarga Xiao Kuan telah sepenuhnya menguasai dunia persilatan. Tidak kusangka mereka masih menyembunyikan jasa militer sebanyak ini. Yang mulia sekalian adalah bawahan saya, tidak menyadarinya tidak apa-apa. Ajak mereka minum teh saja. Atau menghibur yang mulia, yang mulia. Tuan Chen, jangan. Tuan Feng. Tuan Feng. Tuan Feng, Tuan Ma. Aku sudah memukul lebih lama darimu. Aduh, kamu masih jauh tertinggal dariku. Sudahlah, jangan bicara lagi. Kau hebat. Sudahlah, istirahat. Jam berapa ini? Masih membandingkan kemampuan. Kau ingin tahu siapa dia lagi? Dia sama sekali. Tuan Feng, cepat panggil orang untuk menyelamatkan Tuan Feng. Tidak menyangka dia seberat itu tangannya. Meskipun ada orang yang datang, mungkin juga tidak akan berguna. Apa yang beracun? Ini masih belum jelas. Maksud Tuan Feng Senior. Adalah dia yang meracun. Kukira tadi kenapa pertarungan berjalan begitu lancar. Ternyata anak ini yang meracun. Baiklah, kita serang bersama. Habisi anak ini dulu. Kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Itu berarti bermusuhan dengan keluarga Sue saya. Dia membunuh senior saya di dunia persilatan. Siapapun boleh menggerakkannya. Benar, bunuh dia segera. Nona Sue, senior Feng secara langsung menuduhnya menggunakan racun. Benar. Dialah yang meracun, bukan hanya Tuan Feng. Pikirkanlah, berapa banyak orang yang telah dikalahkannya hari ini. Dengan cara-cara curang seperti apa dia melakukannya. Dunia persilatan seperti ini, mati pun tak cukup. Ketua Aliansi Ming dan beberapa tetua lainnya seperti Tuan Ma, semua tewas di depan mata banyak orang. Aku lihat, apalagi yang bisa dia bantah. Bajingan. Cepat-cepat sujud dan akui kesalahanmu. Aku jamin, kematianmu akan cepat dan mudah. Sudahlah, percayalah bahwa Tuan Chai tidak akan meracun. Meskipun memang benar Tuan Chai yang meracun, Sue Su bersedia menanggung hukuman atas nama Tuan Chai. Jangan sampai kau tertipu oleh topeng palsu orang ini. Cai Jiwu, jika kau seorang pria sejati, tanggung sendiri perbuatanmu. Jangan sampai menyeret senior perempuan. Apa bedanya aku mengaku bersalah atau tidak? Kalau begitu, itu artinya kau mengaku. Meskipun aku mengaku, apa yang bisa kalian lakukan padaku? Sepertinya kita tidak perlu turun tangan. Hanya saja aku berharap drama besar ini bisa lebih seru lagi. Tenang saja, semuanya ada di bawah kendaliku. Drama besarnya baru saja dimulai. Hehehe. Berani kau ulangi lagi, kataku, meskipun aku mengakuinya. Lalu apa yang bisa kalian lakukan padaku? Benda yang tidak tahu apa-apa, sedikit berguna. Bahkan dengan cara curang pun kau menang. Para sesepuh di depan tadi benar-benar mengira diri mereka kebal. Kembalikan milikku. Kita selesaikan semuanya bersama-sama. Cai Jiwu, sudahlah. Karena mempertimbangkan hubungan baik antara kedua keluarga kita, aku menyarankanmu untuk mengakui kesalahanmu, dan jelaskan alasannya. Mungkin aku bisa memberimu penjelasan yang lebih jelas. Cai Jiwu, asal kau mengatakan dalang di balikmu. Sebagai pemimpin aliansi sementara, aku berjanji kepadamu. Aku juga akan mempertimbangkan keringanan hukuman untukmu. Keringanan hukuman. Kau hanyalah pemimpin aliansi sementara. Sebelum pemimpin aliansi baru terpilih, kau tidak berhak melakukan apapun kepadaku. Bisakah kau berhenti menjadi gila? Kalianlah yang harus berhenti berkeras kepala. Baiklah. Ini adalah rencana rahasia dunia persilatan. Para lelaki sejati. Tahan dia untukku. Terlepas dari cara apapun yang kalian gunakan, paksa dia untuk mengatakan tujuan kedatangannya ke sini hari ini. Pak Tua Lin, bisakah kau dengarkan aku sebentar? Duta Besar Ma. Siapapun yang memenjarakannya hari ini, secara terang-terangan menjadi musuh seluruh dunia persilatan kita.
Tua bangka ini benar-benar sudah keterlaluan. Seluruh kejadian ini penuh dengan kejanggalan. Kalian tidak membedakan hitam putih dan langsung menangkap orang. Siapa yang berani bertindak semena-mena di depan keluarga Sue? Sue Suan. Kau bahkan berani memihak pada orang yang tidak bermoral ini. Nona Sue. Selama kau mau minggir, kami bisa memaafkanmu karena kau tertipu olehnya. Tapi jika kau bersikeras, akan dihukum karena berkomplot. Nona Sue, kau sama sekali tidak dibutuhkan di sini. Kurasa Sue Sun sudah terkena sihir ilmu hitam. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika aku kejam, karena keluarga Yan sudah mengatakannya. Saudara-saudara, apa yang kita takutkan selama kita menyerang bersama? Bahkan jika aku punya 3 kepala dan 6 lengan. Hancur. Saudara-saudaraku, serang, hentikan semuanya. Ketua Sekte Kiao, kau belum mati? Kiao Kiong, dia ternyata belum mati. Segera hubungi ayahku. Kemana rencana pertemuannya? Tuan, begitu banyak orang yang kita suruh memburu tokoh persilatan. Tetapi malah memberikan posisi ketua persekutuan terbesar kepada pembunuh utama. Bertemu ketua persekutuan, Ketua Kiao, engkau menjelajahi negeri asing. Namamu sebagai petarung sangat terkenal. Kami sudah mendengarnya. Hari ini akhirnya kami bertemu denganmu. Ketua Kiao, hari ini dapat bertemu denganmu. Benar-benar suatu kehormatan bagi keluarga Yan saya. Dengan adanya ketua Sekte Kiao, lihat saja anak nakal ini. Apalagi yang perlu disambut. Siapa ini? Berani sekali. Berani-beraninya duduk di tempatku. Namanya Cai Jiwu. Tidak tahu dari mana bau busuk ini muncul. Ketua Sekte Tua telah tiba. Cepat-cepat tunduklah. Kulihat siapa di antara kalian yang berani maju. Kalian curiga padaku. Ketua Sekte Tua ada di sini. Sekarang kau akui kesalahanmu. Masih ada sedikit kesempatan untuk hidup. Jika menunggu Ketua Sekte Senior turun tangan sendiri, kau pasti akan mati. Aku selalu penasaran. Apakah Cao Kiong masih aku? Cai Jiwu, kau gila. Berani memanggil nama Ketua Sekte Kiao secara langsung. Masih berani bertindak semena-mena di hadapan Ketua Sekte. Aduh. Berani bicara denganku. Kau ini siapa? Bos tetap saja aneh. Tuan Kiao, tenanglah. Minumlah teh. Kau adalah Putri Yan Dasan. Benar, Tuan. Saya Putri Yan Dasan, dari aliran tinju Baji Gongyan. Kalau aku tidak salah ingat. Kau seharusnya menikah dengan anak nakal ini. Ketua Kiao, maksud Tuan adalah saya harus menikah dengan sampah dunia persilatan ini. Apakah dia sampah? Kita bicarakan nanti. Ini perjanjian pernikahan yang ditetapkan oleh orang tua saya. Tentu saja harus dipenuhi. Tai Chi-nya baru saja melukai beberapa senior saya. Dan juga harus digunakan untuk meracuni Tuan Feng. Orang seperti ini, aku mati pun tak akan mengakuinya. Ketua Kiao, silakan minum teh dulu. Kalau sudah dingin, tidak enak lagi. Aku paling benci minum teh merah, ganti saja. Teman muda di atas panggung itu, aku ingin tahu, mengapa kau begitu nekat sampai tidak takut mati? 20 tahun yang lalu, orang tuaku dibunuh oleh orang jahat. Beberapa waktu lalu, guruku juga dibunuh secara diam-diam. Jika aku tidak bisa membalas dendam, apa bedanya aku dengan orang mati? Ketua Sekte, jangan dengarkan omong kosongnya. Ya, Ketua Sekte, ini semua hanya alasan yang dibuat-buat untuk kejahatannya. Keluarga Sue kami dapat menjamin, setiap kata yang dia ucapkan adalah benar. Kau memang mewarisi sebagian keberanian keluarga Sue. Cai Jiwu. Jika aku membalas dendam untukmu, bagaimana kau seharusnya berterima kasih padaku? Tidak ada yang bisa membalas dendam untukku. Kau juga tidak berhak untuk membalas dendam untukku. Hahaha. Kurasa aku sudah mengerti. Sekarang aku punya pengumuman penting untuk kalian semua. Aku umumkan. Ketua Liga Bela Diri Kunlun adalah Cai Jiwu. Apa? Cai Jiwu adalah ketua liga yang baru. Ketua lama, kau tidak sedang bercanda kan? Dia jelas-jelas seorang bajingan. Apa kualifikasinya menjadi ketua liga? Dia sendiri penuh dosa, bagaimana dia bisa menjadi pemimpin aliansi?
Tidak ada yang setuju, Ketua Aliansi Lama. Kurasa hidupmu beberapa tahun ini lebih kacau dariku. Aku, Lin Yang, sama sekali tidak setuju dengan keputusan ini. Keluarga Zhang dari Longquan, yang pertama tidak setuju. Keluarga yang dari Changquan juga tidak setuju. Keluarga Yan dari aliran bela diri Delapan Kutub juga tidak setuju. Kita semua tidak terima. Hari ini kalian benar-benar membuatku membuka mata. Bagaimana usulan ketua senior untuk merekomendasikan ketua baru itu wajar? Kalian bahkan tidak mendengarkan kata-kata ketua senior. Beberapa sampah dari sasana kecil. Jika bukan karena beberapa orang asing yang mendukung kalian, kalian bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk masuk ke tempat ini. Kualifikasi ada di sini. Nyatakan pendapat kalian. Kau bahkan belum pernah melihat satu atau dua jurus Cai Jiwu. Tapi ingin mengangkatnya menjadi pemimpin aliansi, kecuali kau palsu. Diam, omong kosong. Bagaimana keluarga Yan bisa melahirkan orang sepertimu? Memang benar kakakku. Bukankah kalian merasa ada yang aneh dengan kejadian ini? 20 tahun yang lalu, pemimpin aliansi lama keracunan, hilangnya yang misterius. Dan selama 20 tahun ini, betapapun besarnya badai, dia tidak pernah muncul. Kau bukan palsu, lalu apalagi, seseorang menghilang selama 20 tahun. Bukankah itu sama saja dengan mati? Kau curiga padaku, kau sudah menghitung segalanya. Tetapi kau tidak memperhitungkan, apakah ada orang yang bisa membongkarnya? Tidak tahu malu? Mau percaya atau tidak, aku akan memukulmu. Duta Ma, kau mengancamku. Aku mengancammu. Kau mempertanyakan pemimpin senior. Nyawamu tidak diambil. Itu sudah merupakan tindakan yang sangat baik kepadamu. HMPH, baguslah. Bahkan Master Tong pun berpihak pada pemimpin aliansi palsu ini. Kalian semua, aku benar-benar tidak mengerti, bagaimana kalian bisa membiarkan orang jahat membalikkan fakta, dan bertindak sesuka hati, membiarkan seorang wanita lemah yang telah berjuang keras agar dunia persilatan terhindar dari bencana, diperlakukan seperti ini. Tidak bisa, kita harus melindungi Nona Yan, tidak boleh membiarkan orang baik menderita. Aku, Wang Wuo, tidak bisa tinggal diam, melindungi Nona Yan, keturunan bayangan. Yan Xiaomei, berani atau tidak kau bersumpah di depan semua orang kepada ayah dan ibumu yang telah meninggal, dan seluruh dunia persilatan, perbuatanmu hari ini pasti akan mendapat balasan. Sue Sun, aku juga menyarankanmu untuk segera memutuskan hubungan dengan orang-orang ini. Jangan ikut bermain dalam sandiwara bodoh yang sudah pasti gagal ini. Orang paling bodoh di sini adalah kau, Nona Sue. Aku akan memanfaatkan kedudukanmu sebagai keluarga Sue. Kau begitu melindunginya bocah bau kencur ini, dan juga pemimpin sekutu palsu ini. Jangan bilang kalau dalang di balik semua ini adalah kau. Kau menuduh sembarangan. Keluarga Sue kalian memiliki 5 jalur dan 1 upacara. Dunia bisnis pun sedang berada di puncak kejayaannya. Kalian mencari anak kampung yang bodoh dari pegunungan untuk menyamar sebagai pewaris keluarga Cai. Dan juga mencari seorang lelaki tua untuk menyamar sebagai ketua persekutuan lama. Bagi keluargamu, Sue, itu sangat mudah. Dan tujuanmu adalah menciptakan ilusi. Agar kau bisa menjadi ketua persekutuan. Yan Xiaomei, aku benar-benar kecewa padamu. Aku tidak menyangka kau tidak pernah mempercayaiku. Sejak Cai Jiwu tiba-tiba muncul di rumahku. Lalu kau juga tiba-tiba muncul membelanya. Kau sudah bukan lagi Sue Sun yang gagah berani dan adil seperti dulu. Tapi seseorang yang berupaya menguasai dunia persilatan. Dengan cara yang curang. Seorang penulis pedoman persilatan yang haus kekuasaan dan keuntungan. Semua berjalan sesuai rencana. Sepertinya sandiwara besar ini bisa berakhir lancar tanpa perlu kita turun tangan. Hanya dengan Yan Xiaomei saja mereka sudah ditangkap. Para ahli silat itu sungguh hebat. Semua ini berkat Tuan Xiao Kuan yang telah merencanakan semuanya dengan matang. Habisi dulu ayam kampungnya. Lalu bunuh beberapa harimau. Ini hebat. Benar-benar hebat. Mengatakan bahwa orang itu menyamar sebagai ketua sekte lama. Xiao Mei. Xiao Long. Kalian anak muda ini, pernah bertemu ketua sekte lama? Benar, pernah bertemu? Ya. Ketua sekte lama memang selalu bertindak rendah hati, jarang muncul di depan umum, saat ia menghilang. Beberapa di antara kalian bahkan belum lahir. Saya sendiri belum pernah bertemu ketua sekte lama, itu. Lalu, saya ingin bertanya kepada ketua sekte Lingdai, saat ketua sekte lama mengalami masalah dulu, apakah kau ada di dekatnya?
Aku dulunya adalah kepala pengawalnya. Tentu saja di dekatnya. Kalau begitu, ceritakan bagaimana ketua sekte terluka. Sebesar apa lukanya, dan bagaimana dia bisa menghilang. Ini. Kataku, larilah jika kau tidak takut mati, bertindaklah bijak. Katakan apa adanya. Jujur saja. Ketua sekte lama, ia tidak terluka. Tapi ia terkena racun yang tidak dikenal. Lalu musuh menyerang. Kau takut mati, jadi kau meninggalkan ketua sekte lama dan melarikan diri. Bukan begitu, bukan begitu. Li Xiaomei, jangan menyemprot orang secara terselubung. Kau sama sekali tidak tahu apa-apa saat itu. Aku memang tidak tahu apa-apa. Tapi silsilah keluarga yang ditinggalkan orang tuaku menjelaskan semuanya dengan sangat jelas. Tidak benar, aku terluka parah. Bukannya seorang desertir, aku tidak meninggalkan ketua sekte tua. Saat itu ketua sekte tua terkena racun yang sangat kuat, sulit untuk bergerak sedikit pun. Menghadapi serangan dari puluhan ahli bela diri, siapa yang bisa bertahan hidup? Jadi, ketua sekte terdahulu bukanlah leluhur pertama. Tetapi dibunuh karena kau abaikan dia. Tuduhan yang tidak berdasar. Ah. Itu adalah ketua sekte terdahulu yang melancarkan 1000 pukulan berturut-turut. Benar-benar ketua sekte senior, benar. Seorang pendosa yang tidak mau mengakui kesalahannya. Seorang ketua sekte palsu yang menyamar. Kalian berdua memang memainkan sandiwara yang bagus. Hahaha. Tuan Tang, bagaimanapun juga kau adalah kepala pengajar utama keluarga Yan. Bagaimana mungkin kau juga tidak mengenali ketua sekte senior? Aku benar-benar mengagumi akting kalian. Dan juga keberanian kalian. Menghadapi fakta-fakta yang sudah ada di depan mata. Kalian masih saja menyangkal. Apakah kalian sudah selesai bertengkar? Penipu masih berpura-pura. Percaya atau tidak, sekarang juga aku akan menghajar kalian. Ternyata pelajaran terakhir masih belum cukup untuk kalian. Akhirnya kau tak tahan lagi. Semua sudah melihat kan? Dia, Sue Sun, menginginkan harta karun. Dia memang bajingan yang tidak tahu aturan. Dan juga sosok imut ini yang tidak tahu muncul dari mana. Hari ini kita akan membersihkan para bajingan ini bersama-sama. Yanzi. Tembak. Ingin kau dengarkan aku berkata sesuatu. Hari ini ternyata adalah turnamen bela diri Kunlun yang besar. Kalian semua awalnya tidak menyangka akan melibatkan begitu banyak masalah. Dunia persilatan kita berbicara dengan bela diri. Karena kalian semua bersih tegang, maka kita akan memutuskan di arena pertarungan sesuai aturan pedang. Kali ini kau tidak salah. Pemenang adalah rajanya, yang kalah adalah bajingan. Tidak perlu lagi membahasnya secara detail, yang benar dan yang salah. Yang menang adalah pemimpin aliansi bela diri. Yang kalah, terserah mereka mau marah-marah, karena kedua pemimpin aliansi sudah mengusulkan. Maka keluarga Sue juga setuju. Kalian pasti mengira kekuatan bela diri kalian sangat tinggi. Sayang sekali, kalian sudah minum tehku. Lihat saja berapa lama kau bisa bertahan. Keluarga Yan setuju, keluarga Zhang setuju, semua setuju. Baik. Karena kita kedua belah pihak tidak akan pernah akur, maka hari ini kita bertarung. Kita akan menentukan siapa yang menang. Kita akan bertarung sampai mati. Hari ini pukulan tak mengenal mata. Saya, Yan Xiaomei, mengganti minuman keras dengan teh untuk menghormati kalian semua, dan juga menyelesaikan semua kesalahpahaman sebelumnya. Nanti kalau terjadi sesuatu, jangan tinggalkan sedikit pun. Para senior di depan tadi melepaskan pukulan mereka. Selanjutnya adalah pertarungan sesungguhnya. Jangan sampai kupaksa kau memperlihatkan wujud aslimu. Itu tidak akan bagus. Tunggu. Kenapa tidak mau bermain adil, 2 lawan 1? Dia adalah orang yang ditunjuk oleh ketua sekte lama untuk misi baru. Kau tentu tidak berhak. Jadi, ronde ini untuk mengajarimu. Aku diperlakukan tidak adil malam ini. Kukira kau adalah seorang jenius pendatang baru. Tidak kusangka akulah yang lemah. Kalian selama 30 tahun ternyata hanya seperti ini. Gaya bertarung Payung Hou mengumpulkan banyak aliran bela diri. Untungnya saat muda,
Bahkan leluhur keluarga Yu pun harus mengakui kekalahannya. Tapi tinju naga Zhang Long masih cerdas. Dibandingkan dengan Master Tong, pengalaman bertarungnya masih kurang. Tidak perlu melihat lagi masakannya. Tuan Tong menang mutlak. Kalau begitu, kedua senior berani bertaruh denganku. Ada apa? Mau bertaruh apa? Kukira, seni bela diri Xinyi gaya Tuan Ma dan tinju Inggris gaya Tuan Lin disebut sebagai dua keajaiban dunia persilatan. Aku bertaruh, apakah kedua senior berani menunjukkan jurus tinju kalian? Oh, kalau kau kalah. Tentu saja, aku akan mempersembahkan jurus tinju 8 bendera keluarga Yan milikku. Baiklah. Ajaran Kaisar Roh Kudus, dunia persilatan, hanya terdiri atas perkelahian dan pembunuhan yang dalam dan dangkal. Membunuh senior. Biarkan aku, yang lebih muda darimu, mengajarimu. Kau ini. Hati-hati, Master. Ah. Meskipun Lu Kuan hebat, tapi dibandingkan dengan kemampuan menembakku dan Tong San, dia masih jauh tertinggal. Tidak mungkin, bagaimana bisa seperti ini? Tuan Peng. Barang yang tidak berguna. Nona Yan. Ikhlas menerima kekalahan, maaf. Tuan Ma. Setelah mendapatkan semuanya, bolehkah saya melihatnya terlebih dahulu? Tidak masalah. Ini harus berurusan dengan adik ipar keluarga Yan, mau atau tidak dia membantu kita. Hehe. Kedua senior, jangan sampai malu. Tentu saja aku akan menerima kekalahan. Baiklah, maka aku percaya. Tenangkan dirimu sebentar dulu, biar kau tahu betapa hebatnya aku. Ajarkan dengan ketat. Mari kita coba. Tunggu dulu. Ada apa? Memangnya kau berani membuli orang tua? Memangnya kau berani membuli orang yang lebih sedikit? Ngomong apa sih kau? Tuan Hou, bagaimana kalau kau istirahat sebentar dulu? Tuan Ma, kau meremehkanku. Kau mau bertarung atau tidak? Kalau tidak, kau menyerah, baiklah, tunjukkan keahlianmu. Seranglah. Mundur. Ikan kecil seperti dirimu berani melawan naga terbang. Kau ini anak muda paling banyak masalah. Aku akan membawa Master Tong untuk bertarung. Cai Jingwu, ada satu hal yang harus kau ingat. Tuan Tong, silakan. Siapa yang menyerangmu terakhir kali? Dia yang memegang semua kunci. Dialah pembunuh keluargamu dan gurumu. Tuan Tong, jangan bicara seperti itu dulu. Dunia persilatan saat ini telah sangat terinfiltrasi dan dirusak oleh kekuatan asing. Dendammu adalah dendam dunia persilatan Daxia. Cai Jiwu, jangan kecewakan kita. Mundurlah, kalian berdua, sampai kapan sih? Cari sedikit akal sehat. Tenang, aku jamin tidak akan memukulmu. Kakak ketiga, mundurlah dulu. HMPH. Tuan Hong, terima kematianmu. Ayo. Tidak baik, kedua lengan Master Hong terluka. Brewok, ini beracun. Aku tidak akan menyerah dalam ronde ini. Menyerah atau tidak, bukan kau yang menentukan. Benarkah begitu, Master Wu?
Master Tong tidak bisa bertarung lagi. Hati-hati, ada jebakan. Nona Sue kalah, lalu bilang ada tipu daya. Lalu, tadi Zhang Long dikalahkan oleh Tuan Tong. Apakah Tuan Tong juga curang? Jangan sampai kau berpikir, musuh bebuyutan melahirkan anak perempuan sekejam dirimu. Setelah kau menang, tak seorang pun akan peduli dengan proses kemenanganmu. Manusia memang akan mati. Gunung Tai pun lebih ringan daripada bulu ayam. Masa depan dunia persilatan, matiku, apa peduli? Ayo. Tuan Hong, hei. Biarkan aku menguasai ilmu bela diri tingkat tinggi. Pilihlah yang kau inginkan. Itu adalah 3 tangan. Tuan Tu, jangan berkelahi lagi. Tuan Guru menyerah, kau. Bersandar padaku. Dan apa yang kukatakan padamu, siapapun yang memintamu melakukan itu, merekalah yang menyakiti keluargamu. Pelaku kejahatan itu. Hahaha. Akhirnya giliranmu. Ada di sana. Berani tidak kau bertaruh denganku? Baiklah. Taruhan apa? Aku akan mengalahkanmu dalam beberapa jurus saja. Aku pasti akan membunuhmu dalam 3 minggu. Bahkan aku akan membunuhmu dengan mudah. Aku hanya perlu 1 jurus saja. Bahkan Master Tu pun tak berdaya melawan seranganku. Salah satunya adalah membunuhku. Kau katakan, jika kau mengatakan. So Meng. Semua orang tahu bahwa ilmu silat 8 bagian Cai adalah ilmu silat terhebat di dunia. Jika kau kalah, berikan saja kitab 8 bagian Cai padaku. Nyawamu yang hina itu tidak layak untuk kubet dengan kitab tersebut. Percaya atau tidak, aku akan menghabisimu dengan 1 pukulan. Dengan apa kau akan melindungi dirimu dari pukulan itu? Ah, dia benar-benar terlalu cepat. Bagaimana dia bisa melewati itu? Itulah yang disebut langkah kalajengking naga harimau. Dikombinasikan dengan pukulan harimau yang kuat. Dalam 3 langkah, dia bisa membunuh seketika. Sepertinya Cai Jiwu sudah sampai pada ajalnya. Ah. Bagaimana mungkin ini terjadi? Dia pasti menggunakan tipu daya. Aku bahkan tidak bisa melihat bagaimana dia menyerang. Keterampilanku kalah, masih juga mencari alasan untuk memfitnah lawan. Mana ada sedikit pun semangat satria dari dunia persilatan kita. Kau lupa perjanjian kita. Perjanjian apa? Cai Jingwu, jangan keterlaluan. Dia sudah kalah, kau masih mau apa lagi? Dia belum kalah? Ini pertama kalinya aku melihat hitungan mundur. Kemenangan dibuang begitu saja. Yang dia inginkan bukanlah kemenangan. Yang benar-benar dia inginkan adalah nyawanya. Belum kalah. Kau belum kalah. Kau sendiri yang mengatakannya. Ini akan menentukan siapa yang menang dan siapa yang mati. Tidak perlu Cai Jiwu sampai membunuh habis-habisan, kan? Itu kata-kata kalian sendiri. Lupakan saja sekarang. Kalau yang terjatuh itu aku, apakah masih bisa bernegosiasi sebaik ini? Kau terlalu banyak bicara. Cai Jiwu memang iblis. Tapi kau juga jangan terlalu percaya diri. Ingin membunuhku? Tidak semudah itu. Hidup itu tidak semudah itu. Cai Jiguang semakin seperti ini. Semakin menunjukkan sisi gelapmu, meskipun kau memiliki pengikut, kau memiliki orang yang mengakui. Dirimu, sampah, menjadi pemimpin aliansi tidak perlu pengakuan siapapun. Ayo. Masih ingin disuntik? Tinju Chun tingkat 8, sederhana, kuno, bahkan agak kikuk. Namun, menyimpan kekuatan yang sangat mengerikan. Ada beberapa kemiripan dengan Cai Longfeng di masa lalu.
Aku sangat penasaran, sebenarnya siapa gurunya? Hahaha, kalian tidak akan bisa menebaknya. Generasi pahlawan pedang kali ini memang mengecewakan. Tapi, Cai Jiwu ini harus diwaspadai. Aku tidak percaya bahwa Cai Jiwu yang kecil itu bisa menopang seluruh dunia persilatan. Apakah benar tidak ada yang berani melawan penari yang payah ini? Cai Jiwu, berhentilah bertindak semena-mena. Cai Jiwu, berhentilah bertindak semena-mena. Meskipun Cai Jiwu memang mengejutkan, tapi di hadapan Raja Hejue, dia masih terlalu lemah. Ini adalah harta karun rahasia keluarga Yan. Tangan besi ulat sutera surgawi. Jangan lihat penampilannya yang lembut, namun hatinya teguh dan tak kenal menyerah. Dengan harta karun ini, Cai Ji pasti akan mati. Hak istimewa keluarga kerajaan. Aku datang untuk mencobanya. HMPH. HMPH. Dibandingkan dengan benang dalam, kita berada di tempat yang terang. Lebih baik daripada kalian diam-diam meracuni Tuan Tong. Tidak masalah jika mereka tidak mampu. Meskipun dibekali tombak Fang Tian Huaji, mereka tetaplah semut. Setelah kau mati di tanganku, apakah kau masih akan sesombong ini? HMPH. Keahlian bela dirinya luar biasa. Harus kuakui, memang memiliki beberapa keahlian. Hanya mengandalkan tinju dan tendangan dari kantong ajaib itu. Ingin mengalahkan aku, tidak semudah itu. Siapa bilang aku akan pergi? Aku pergi untuk membunuhmu. Bagaimana bisa seperti ini? Manusia adalah makhluk yang tidak dapat diandalkan. Kita harus mengandalkan diri kita sendiri. Penyelamatannya terlalu aneh. Bukankah kita tidak latihan sebelumnya? Akhirnya aku mengerti mengapa dunia persilatan pahlawan itu jatuh miskin. Ternyata mereka semua mempelajari hal-hal yang mencolok dan tidak berguna. Sue Sun, bagaimana menurutmu? Pukulan yang paling merusak seringkali hanya membutuhkan tinju yang paling sederhana. Tinju Baji Thailand sebenarnya menggunakan metode yang paling sederhana dan langsung untuk mengeluarkan potensi terbesar manusia. Dunia persilatan kita tidak bisa sehari tanpa pemimpin. Selama 20 tahun aku terus mencari orang yang bisa menggantikan posisi pemimpin perguruan silat ini. Bukankah dia ada di atas sana? Apakah ada yang lain yang ingin menantang? Ku umumkan. Pemimpin perguruan silat yang baru adalah tehnya beracun. Hah? Kalian semua, para tua bangka yang tak mau mati. Akhirnya aku bisa bernapas lega. Yan Xiaomei, kau. Harus kuakui. Tubuh kalian jauh lebih kuat daripada para tua bangka generasi sebelumnya. Butuh waktu 2 jam penuh baru bereaksi. Bencana besar dunia persilatan 20 tahun yang lalu. Pasti ada hubungannya dengan keluarga Yan. Semua gara-gara kau terlalu pilih kasih waktu itu, dan mengajarkan jurus pamungkas Baguai Kuan kepada Cai Qin. Aku curiga kalian berniat memberontak. Kalian serakah dan ingin merebut posisi pemimpin sekte. Kau seharusnya sudah turun tahta. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja kedua murid kesayanganmu, Cai Longfeng, Qiu Qianjun. Qiu Qianju. Yang bicara tentang pengkhianat dunia persilatan, Qiu Qianju. Bukankah kau selalu ingin tahu siapa guru Cai Jiwu? Aku mendapat informasi. Dialah, sampah dunia persilatan Qiu Qianju, yang 30 tahun lalu membunuh seluruh keluarga Tuan Muda Mamu. Pada akhirnya, ini semua salahku, ketua sekte. Bagaimana sebenarnya ini terjadi? Saat itu, Qiu Qianku kehilangan kendali kekuatan dalam dirinya, dan mulai membunuh tanpa ampun. Keluarga Tuan Ma, demi keselamatan seluruh penduduk desa, tidak tega membunuh Qiu Qiansui. Mereka mengorbankan nyawa mereka untuk menjaga kedamaian dunia persilatan. Jadi begitu ceritanya. Seandainya aku tahu orang tuaku meninggal seperti itu dulu, aku tidak akan menyalahkanmu. Selama bertahun-tahun, terjadilah insiden tragis keluarga Cai. Aku mengirim Cai Jiwu ke tempat pangeran penjara surgawi, tempat ia dilatih hingga memiliki ilmu bela diri yang luar biasa. Untuk meninggalkan benih keturunan murni bagi dunia persilatan. Kau katakan padaku, apakah pembunuh orang tuaku adalah dia? Maka kau harus bertanya pada Nona Yan saat ini. Cai Jingwu.
Hari ini, aku akan membiarkanmu mati dengan mengerti. Racun ini bernama batu loncatan. 73 orang keluarga Chai kalian, kecuali kau, semuanya diracun olehnya. Keluarga Chai tidak punya dendam denganmu. Mengapa kau tega berbuat seperti ini? Keluarga Chaimu telah merusak urusan besar keluarga Yan kami. Sama seperti hari ini, kita telah merusak urusan besar iblis perempuan ini. Ketika kalian mengerti semuanya, sudah terlambat. Karena tidak lama lagi, kalian semua akan mati. Mencurigaiku, bukankah kau sangat hebat? Menyapu bersih semuanya, tanpa satupun kekalahan. Lalu apa gunanya? Awalnya kalianlah yang menghalangi keluargaku, keluarga Yan. Membuat keluargaku rela menjadi orang kecil selama puluhan tahun. Namun tidak pernah memberiku keluarga Yan sedikit pun harapan untuk maju. Aku, Yan Xiaomei, akhirnya mendapatkan apa yang kuinginkan. Aku umumkan. Master turnamen bela diri Kunlun adalah aku, Yan Xiaomei, pewaris aliran tinju bajik Kuan keluarga Yan. Xiao Chai, kau menjadi pemimpin sekutu. Dunia persilatan telah tiada. Apa gunanya kau menjadi pemimpin dunia persilatan? Siapa bilang tidak ada gunanya? Selama kalian semua tunduk padaku dan mengakui aku sebagai pemimpin dunia persilatan, aku akan segera memberikan penawarnya kepada kalian. Dunia persilatan tetaplah dunia persilatan. Hanya saja, sekarang menjadi dunia persilatan keluarga Yan. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan kepada kalian, kesatria nomor 1 dari negeri Sakura, Yukino, keempat. Si Niang kecil. Aku tahu kalian sekumpulan serigala yang berambisi, mendambakan dunia persilatan Daxia kita. Hei, kalau kalian sekumpulan binatang ternak ini, sudah lama merencanakannya. Silakan bicara. Sudah selesai bicaranya, sekarang tokoh penting akan muncul. Hahaha. Si kecil Qian mencuri kotoran besar. Ketua Qiao, kita bertemu lagi. Hahaha. Atasanmu. Atau selir kedua dewa. Saat itu aku berlutut. Kau bersumpah di atas bintang kematian. Tidak akan pernah menginjakan kaki lagi di dunia persilatan Tiongkok. Sekarang, kau malah mengingkari sumpahmu. Ada pepatah kuno di negerimu. Siapa yang tertawa terakhir, dialah pemenang sebenarnya. Sekarang, aku yang akan tertawa terakhir. Kau juga harusnya tahu diri. Hahaha, katakan padaku. Apakah pembunuh orang tuaku adalah dia? Saat ini, malam itu di Changge, Cai Longfeng tenang. Dia menghancurkan dunia persilatan. Akhirnya dia meracuni teh yang diminum orang-orang kulit hitam. Semakin efektif, semakin perlu menggunakan cara yang paling sederhana. Separuh dari dunia persilatan ada di sini. Aku menepati janjiku, aku akan menjadikanmu pemimpin dunia persilatan. Jangan dengarkan suara apapun. Yang mulia, Baginda. Para senior sekalian, seperti kata pepatah, orang bijak akan mengikuti keadaan. Selama kalian menyerahkan jurus tinju itu, aku sebagai pemimpin aliansi berjanji kepadamu. Ceh, hati seperti ular dan kalajengking. Tidak ada yang mengakui kau sebagai pemimpin aliansi. Duta Besar Tong, kupikir kau juga seorang pahlawan sepanjang masa. Aku tidak ingin berakhir tanpa martabat. Ye Xiaomei, kau iblis. Kau berkhianat kepada negara, kau mengkhianati dunia persilatan, kau akan mendapat balasannya. Duta Besar Ma. Keluarga Yin, sungguh telah melahirkan seorang pengkhianat seperti dirimu. Duta Besar Ma batuknya sangat parah. Bagaimana kalau kau juga minum satu gelas untuk menenangkan diri? Mulai sekarang. Asalkan kalian tidak menyerahkan semuanya, setiap 1 menit berlalu aku akan membunuh 1 orang. Membunuh semua orang. Jangan harap bisa melihat 1 huruf pun. Tidak apa-apa. Pada akhirnya jika kalian semua mati, aku bisa menggeledah rumahmu sampai ke akar-akarnya. Hanya saja sekarang aku tidak mau repot-repot.
Aku tidak mau mati. Aku benar-benar tidak mau mati. Aku punya semua harta keluarga Sun. Asal kau memberiku penawarnya, aku akan langsung memberikannya padamu. Baiklah, aku akan memperkenalkanmu terlebih dahulu. Selain keluargaku, keluarga Yan, di seluruh Kilin, keluargamu, keluarga Sun, yang paling besar. Kupikir keluargamu, keluarga Sun, adalah orang yang teguh. Ternyata hanya seperti rayap. Jangan terlalu lengah, lalu apalagi yang bisa kulakukan? Kau menyerahkan semuanya. Menegur dia saja sudah cukup. Ini tanggung jawab seluruh dunia persilatan. Aku tidak peduli lagi. Sekarang aku hanya ingin hidup. Bagaimana? Masih ada yang ingin belajar jurus silat? Aku akan segera memberimu penawarnya, dan kujamin, mulai sekarang keluargamu akan hidup makmur. Bagaimana, Cai Jiwu? Kau juga ingin belajar jurus silat? Kecuali kau membunuhku. Itu terlalu mudah bagimu. Aku akan membuatmu mati terakhir. Jika tidak ada yang mengajari jurus tinju, maka aku akan membunuh satu lagi 5432. Satu harus kuakui. Aku sangat mengagumi kalian semua. Tuan-tuan, kalian sangat berani. Selama kalian menyerahkan semuanya, kami dapat memenuhi semua permintaan kalian. Semua syarat bisa dipenuhi, jika kalian adalah pewaris turnamen. Aku bisa menjamin untuk memenuhinya. Aku punya dua syarat. Asalkan kau bisa memenuhinya, aku akan secara langsung mengajarkan seluruh jurus Cai Si Bajikuan kepada Cai Jiwu. Sekarang kau bahkan tidak punya tenaga untuk berbicara. Dengan apa kau punya hak untuk meminta syarat? 20 tahun lalu, Cai Longfang, pencipta Cai Si Bajikuan, adalah ayahmu. Jika kau ingin memanggilku kakek, aku tidak keberatan, silakan saja. Cai Si Bajikuan meskipun hanya memiliki 3 jurus inti, yaitu pukulan penetrasi, pukulan pergelangan tangan, dan pukulan siku. Tetapi perubahannya tak terbatas. Hanya dengan 3 jurus ini saja sudah bisa menguasai dunia. Bisa dibilang begitu, jika bisa mendapatkan seluruh kitab Cai. Apapun tak perlu lagi. Jadi, kau bisa mengajukan syaratmu. Aku atas nama keluarga Xiao Kuan menjamin kepadamu. Semua bisa diwujudkan. Baik. Pertama, aku ingin kau membunuh 4 anak anjing. Kedua, aku ingin kau bunuh diri sebagai permintaan maaf. Percaya atau tidak, aku bisa membunuhmu sekarang juga. Hahaha. Terlalu keterlaluan. Aku kagum dengan keberanianmu. Aku suka humormu. Tapi ini bukan saatnya bercanda. Sepertinya bercanda. Bunuh mereka semua sekarang. Bodoh, kalau semua dibunuh, bagaimana kita bisa mendapatkan semuanya? Aku punya satu ide. Hari ini adalah Kongres Bela Diri Gunung Kunlun. Lebih baik kita lanjutkan pertandingan bela diri. Siapa yang bisa menang, aku akan segera memberikan obat dan membiarkannya pergi. HMPH, sungguh lucu, kau sudah melakukan kejahatan paling keji di dunia. Tapi kau masih bersikap seolah-olah dirimu sangat mulia. Apa kau masih punya pilihan? Bodoh sekali. Katakanlah Sue Sun memang seorang wanita. Tetapi dengan kemampuannya sebagai ratu yang kuat, jika kau bertaruh nyawa, kau tidak mungkin bisa bertahan hidup, benar. Selama kau berani masuk dalam jangkauan serangan saya, kau akan bertaruh nyawa. Kau pasti akan mati. Kau bilang aku tidak bisa mengalahkanmu, seorang wanita lemah. Ayah, kau. Maafkan aku meminta maaf atas kelancangan putraku kepada Tuan, Master Cai. Siapa yang ingin Tuan tantang, atau apakah pemimpin aliansi yang akan turun tangan? Ma Zongqiu masih bisa bertanding. Tuan Guru, kau ingin menantang ahli bela diri mana? Aku menguasai Wushu Dao dan Taekwondo. Satu-satunya perbedaan di sini adalah pengampunan. Jadi, aku menantang dia. Aku menyarankanmu untuk memilih orang lain. Karena kau telah menantang orang yang seharusnya tidak kau tantang. Mereka tidak berhak. Karena Tuan Muda Ma sudah membuka mulut meminta hadiah. Kabulkan saja permintaannya. Baiklah, aku punya satu permintaan. Kau harus memiliki ilmu silat andalan keluarga Ma. Tinju Xin Yi Ma. Setiap jurusnya adalah ilmu silat andalan.
Daxia Sue Cabang Yiwu. Ingin mendapatkan efek yang mengejutkan, meluncurkan jurus yang mengejutkan. Apakah Tuan Guru sedang menyampaikan informasi kepada saya? Hahaha. Di bawah lubang Wu, hukum abadi kuno, hanya ingin membuka, maka bisa membuka meridian Ren dan Du. Ternyata dia sedang mencari cara untuk menolongku melepaskan racun. Oh, ku bilang kau menyerah saja, tidak perlu menderita seperti ini, hidup di dunia ini. Mana ada yang tanpa penderitaan, aku sangat mengagumi kesabaranmu, lenganmu sudah terkilir, ayo, kita bertarung di dunia persilatan, yang paling penting adalah harga diri. Hari ini, siapa yang lebih tinggi dan siapa yang lebih rendah, kita akan menentukannya sampai mati. Tuan Muda Ma, kurasa tidak perlu lagi kita bertarung. Kalian para pendekar, banyak akal licik. Semua ingin mati bersama. Tidak mengikuti aturan sama sekali. Ci. Masih bicara soal aturan, Tuan Ma, kau tidak boleh memukul lagi. Aku tidak akan masuk lagi. Jika tidak, tidak akan ada waktu untuk masuk. Apakah kau sudah memikirkannya? Tidak ada yang perlu dipikirkan. Jadi, Tuan Ma akan menunjukkan kepiawaiannya lagi kepada kita. Hahaha, sudah diajarkan. Dia bahkan mengatakan taekwondo itu ilegal. Omongan. Hari ini dia mengakui, kau adalah musuh bebuyutan keluarga Yao. 10 tahun yang lalu pernah datang. Menjadikan negara kita, Daxia, menderita sangat. Hari ini aku mengerti. Karena kalian datang lagi, aku tidak bisa membiarkan keturunanku menderita lagi. Tuan Ma, selama kau menyerahkannya, aku tidak hanya akan memberimu penawarnya, tapi juga akan membantumu mendapatkan imbalan dan kemenangan. Mereka semua menertawakan istana bela diri keluarga Ma. Mereka memanggilku Tuan Ma yang lemah. Sebenarnya, jurus terhebat keluarga Ma adalah foto bersama yang bagus. Kalau begitu, aku akan mencoba ilmu bayanganmu. Perhatikan baik-baik. Tuan Ma. Tuan Ma. Kalian sudah berganti warna kulit. Masih ada yang mau menantang? Silakan maju dan coba kemampuan saya. Negara kecil yang remeh. Mencelakakan dunia persilatan kita. Tuan Chen, kau harus cepat. Ternyata mereka semua memperjuangkan waktu untuk Cai Jiwu. Si anjing kecil, si Niang, bukankah kau selalu ingin bertarung denganku? Hari ini, aku memberimu kesempatan itu. Semoga kau tidak menyesal. Wanita cantik sekali. Sayang sekali dibunuh. Ah. Sial, siapa yang melakukan ini? Ini tidak mungkin. Bagaimana kecepatanmu bisa secepat ini? Pasti halusinasi. Cui Jiwu. Kau kira kau terbuat dari baja? Tidak peduli cara apa yang kau gunakan untuk bebas. Dia sendirian. Meskipun kau Superman, kau tetap harus mati. Siapa bilang dia sendirian? Dari Su Zetao, pewaris aliran tinju Chang dari keluarga Su, sekaligus pengawas tinju Bagu dari keluarga Sui. Kepada Li Cheng, pewaris aliran tinju Taiji dari keluarga Li. Kepada Su Haoran, pewaris aliran tinju Luohan dari keluarga Song. Pewaris bajikuan aliran Sui, Sue Sun Shao. Semua memberi saya rangsangan. Suara-suara besar bergema tanpa henti. Orang-orang besar berkembang tanpa henti. Dunia bela diri yang luas bagai lautan. Ditakdirkan bukanlah hari kebangkitan. Yang seharusnya bangun adalah kalian.
Ini tidak mungkin, tidak mungkin. Kau bilang mereka sudah mati. Mati, kenapa mereka muncul? Aku tidak tahu. Beberapa tahun lalu aku. Urusan murah. Hanya orang-orang gedung kita yang bisa mengurusnya. Sekelompok orang tua, lemah, sakit, dan cacat, mati saja kalian semua. Ah! Tuan Chai, upacara pelantikanmu kenapa belum dimulai? Saya sedang menunggu seseorang. Menunggu siapa? Dia baru datang. Baru datang.